Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Kafaretara dari kelas 10-3 absen 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi biologi, yaitu perubahan iklim. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke materinya. Sebelum masuk ke pengertian perubahan iklim sendiri, kita harus mengerti tuh pengertian iklim itu apa. Iklim itu adalah kondisi rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang panjang, misalnya sekitar 30 tahun. Iklim mencakup berbagai unsur cuaca seperti suhu, curah hujan, kelembapan, dan tekanan udara, dan merupakan representasi dari kebiasaan cuaca dari suatu daerah. Oke, masuk ke perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Kalau tadi disebutkan dalam pengertian iklim yaitu 30 tahun biasanya. Perubahan iklim menjadi fenomena global yang menjadi perhatian masyarakat dunia. Perubahan iklim membawa dampak buruk yang merugikan berbagai sektor kehidupan. Oke, sekarang kita masuk ke gejala-gejala perubahan iklim. Yang pertama adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi, peningkatan suhu permukaan air laut, pencairan luasan es permukaan bumi, dan kenaikan permukaan air laut. Lalu ada perubahan pola cuaca ekstrim, yaitu ada El Nino, La Nina, dan netral. Kita masuk ke yang pertama, yaitu peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Dalam kurun waktu 100 tahun terakhir, suhu bumi meningkat agak cepat dengan peningkatan rata-rata 0,6 sampai 0,9 derajat Celcius. Bumi terasa semakin panas. Pada tahun 2021, suhu permukaan bumi telah meningkat 0,85 derajat Celcius dibandingkan suhu rata-rata tahunan selama periode 1951 sampai 1980. Bahkan dalam satu dekade terakhir, suhu permukaan bumi juga sempat meningkat hingga 1,02 derajat Celcius, yaitu pada tahun 2016 dan 2020. Kedua, ada peningkatan suhu permukaan air laut. Sejak tahun 1993 hingga 2020, suhu permukaan laut global mengalami peningkatan dengan laju sekitar 0,016 derajat Celcius per tahun. Kejadian ini setara dengan peningkatan 0,43 derajat Celcius di seluruh dunia. Peningkatan suhu laut tersebut berdampak signifikan terhadap kehidupan dan ekosistem laut, serta berpotensi menyebabkan kematian bagi organisme yang tidak dapat bermigrasi ke perairan yang lebih dingin. Lanjut. Ketiga adalah pencairan luasan es permukaan bumi dan kenaikan permukaan laut. Selama musim panas 2020, Laut Wendel di bagian timur dari area es terakhir atau last ice area di kutub utara telah kehilangan 50% es lapisan atasnya. Es di kutub yang mencair berdampak bagi seluruh kehidupan di bumi, terutama manusia. Salah satu dampak mencairnya es di kutub adalah meningkatnya permukaan laut. Nah, ini tuh sangat merugikan bagi negara yang ininya kepulauan, teman-teman. Kenapa? Karena kepulauan itu kan biasanya pulaunya kecil-kecil, jadi gampang karena air lautnya gampang naik, gampang tenggelam juga, teman-teman. Contohnya kayak mungkin Jakarta yang diperkirakan pada beberapa tahun berikutnya permukaan air lautnya akan naik terus dan bisa saja menyebabkan tenggelamnya Jakarta. Isunya seperti itu, teman-teman. Lalu kita masuk ke perubahan pola cuaca ekstrim. Yang tadi disebutkan ada El Nino, La Nina, dan netral. Oke, langsung. El Nino adalah fenomena iklim global yang terjadi akibat pemanasan suhu muka laut SML di samudera Pasifik tropis bagian tengah dan timur. Pemanasan ini mengganggu pola cuaca di seluruh dunia, teman-teman. Dan di Indonesia, El Nino biasanya menyebabkan musim kemarau yang lebih kering dan panjang. Jadi El Nino ini bakal menyebabkan kekeringan dan cuacanya bakal jadi panas banget di daerah yang terkena El Nino ini. Lalu ada La Nina. Berlawanan dengan El Nino yang tadi ciri-cirinya panas dan kering, El Nino ini suhu permukaan laut di samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur menjadi lebih dingin dari biasanya, teman-teman. Nah, pendinginan ini mengaruhi pola angin dan arus laut yang pada gilirannya mengaruhi pola curah hujan dan cuaca secara global. Kalau tadi kekeringan, ini curah hujannya makin tinggi. Ketiga ada netral. Fase netral ini tidak ada El Nino dan La Nina berarti, teman-teman. Pada fase ENSO atau nama singkatan dari El Nino Southern Oscillation,
Netral atau normal, suhu muka laut, pola hujan, kawasan tropis, dan sirkulasi atmosfer berada dalam kondisi rata-ratanya. Jadi nggak ada tuh yang terjadi El Nino atau La Nina seperti yang tadi disebutkan. Selama fase ENSO netral, suhu muka laut di barat Pasifik akan jauh lebih hangat dari bagian timur Pasifik, teman-teman. Umumnya, suhu laut yang relatif lebih dingin di Pasifik Timur menyebabkan iklim yang lebih kering di kawasan tersebut. Oke, itu dulu pembahasan gejala perubahan iklim, teman-teman. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya, yaitu Ahmad Ade Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ade Irawan, absen 2 kelas 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT biologi saya, yaitu dampak perubahan iklim dan penyebab perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu apa sih? Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca iklim dalam periode waktu yang sangat lama. Bentuk perubahan iklim berkaitan dengan perubahan kebiasaan cuaca atau perubahan persebaran kejadian cuaca. Nah, dampaknya apa aja? 1. Menurunnya kualitas dan kuantitas air. Curah hujan yang tinggi akibat cuaca ekstrim akan mengakibatkan kualitas air turun. 2. Meningkatnya suhu bumi. 3. Memicu badai destruktif. 4. Meningkatnya permukaan laut. 5. Ekosistem stresor. Nah, penyebab perubahan iklim yaitu timbulnya gas rumah kaca GRK yang besar dari aktivitas manusia yang menutupi atmosfer bumi, menjebak energi matahari dalam bumi, dan meningkatkan suhu bumi. Perubahan matahari, emisi dan dari gunung berapi, variasi orbit bumi, dan kadar karbon dioksida atau CO2. Nah, aktivitas manusia yang menghasilkan GRK besar dan mendorong terjadinya perubahan iklim antara lain: 1. Pembangkit listrik. Pembangkit listrik dan panas yang bersumber dari pembakaran bahan bakar fosil, yaitu batu bara, minyak bumi, atau gas, menghasilkan emisi GRK global yakni karbon dioksida dan nitrous oksida. Nah, yang kedua, industri dan manufaktur barang. Industri dan manufaktur barang dalam kegiatannya menghasilkan GRK, terutama dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai sumber utama energi untuk menghasilkan barang seperti semen, besi, baja, barang elektronik, plastik, baju, dan barang lainnya. Kegiatan proses penambangan mineral dan bahan tambang lainnya, juga proses industri serta industri konstruksi juga menghasilkan gas rumah kaca. Ketiga, penebangan hutan yang masif. Penebangan tegakan hutan secara masif dan mengganti peruntukan lahan hutan dengan kegiatan peternakan besar, perkebunan, atau pertambangan akan menghasilkan emisi GRK. Pohon yang ditebang akan melepaskan CO2 yang disimpan dalam seluruh bagian pohon. Selain itu, pengurangan jumlah tegangan pohon hutan dan luasan hutan akan mengurangi kemampuan hutan untuk menyerap karbon dioksida yang dihasilkan dari kegiatan manusia. Yang keempat, sektor transportasi. Kebanyakan mode transportasi yang digunakan oleh manusia, baik sepeda motor, mobil, bis, kapal laut, pesawat, digerakkan dengan energi yang bersumber dari bahan bakar fosil. Sektor transportasi diperkirakan menghasilkan 1/4 dari emisi karbon dioksida. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.